Nama saya Muhammad Hadid, NIM 1910112043. Kami akan membahas tentang komitmen. Yang pertama, apa sih komitmen? Komitmen adalah suatu keadaan di mana seseorang membuat perjanjian atau keterikatan dengan dirinya sendiri ataupun orang lain yang tercermin dalam perilaku atau tindakannya yang dilakukan secara sukarela maupun terpaksa. Secara terminologi, komitmen ini berasal dari bahasa Latin, yaitu comminter, yang berarti mengerjakan, menyatukan, menggabungkan, dan mempercayai. Menurut asal katanya inilah, komitmen berarti suatu sikap yang setia dan bertanggung jawab dari diri seseorang terhadap dirinya sendiri, orang lain, organisasi, maupun masyarakat. Komitmen terbagi atas 3. Yang pertama adalah komitmen afektif. Komitmen afektif ini merupakan komitmen yang berkaitan dengan emosional, identifikasi, serta keterlibatan karyawan dalam suatu organisasi. Komitmen afektif merupakan komitmen di mana seseorang akan berpikir mengenai keterlibatannya dalam suatu organisasi dalam hal nilai dan juga kesatuan tujuan. Selanjutnya adalah komitmen normatif. Komitmen normatif ini merupakan komitmen di mana seseorang meyakini bahwa ia tetap tinggal atau tetap bertahan dalam suatu organisasi karena adanya nilai moral dan juga etis. Komitmen ini akan berkembang sesuai dengan pengalaman organisasi seseorang dan juga perasaan tanggung jawab serta kewajiban yang dimilikinya dalam suatu organisasi. Dan yang terakhir adalah komitmen berkelanjutan. Pada komitmen ini, seseorang akan merasa bahwa dia masih memiliki nilai ekonomi jika ia tetap tinggal ataupun bertahan dalam satu organisasi. Berdasarkan komitmen ini, seseorang akan menilai suatu organisasi berdasarkan persepsinya masing-masing. Saya Belaji Darmawan membawakan ciri-ciri komitmen. Yang pertama, terdapat tujuan tertentu yang ingin dicapai setelah melaksanakan komitmen. Artinya, tentu sebagai manusia, kita memiliki tujuan. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, kita harus memiliki sesuatu yang namanya komitmen. Komitmen yang kuat agar tercapai suatu tujuan yang kita inginkan. Yang kedua, adanya suatu perjanjian yang disepakati. Tentu, jika sudah memiliki komitmen, maka kita sudah berjanji, baik dalam diri sendiri maupun dengan pihak lain atau orang lain. Nah, yang ketiga, pihak yang terlibat dalam suatu komitmen haruslah bertanggung jawab terhadap perjanjian yang sudah ia buat. Artinya, tentu jika sudah mempunyai komitmen, maka kita harus bisa mempertanggungjawabkannya. Ya, jangan sampai kita sudah punya komitmen, tapi kita sendiri malah melanggar komitmen tersebut. Yang keempat, adanya kesetiaan atau loyalitas dari semua pihak terhadap satu tujuan yang ingin dicapai. Nah, dalam yang keempat ini kita bisa ibaratkan suatu perusahaan itu sebagai satu satuan tubuh, di mana dipimpin oleh seseorang yang bisa kita sebut manajer dan anggota serta karyawan. Nah, dan perusahaan ini tidak hanya kita mengandalkan seorang manajer, tidak hanya mengandalkan seorang karyawan, melainkan kita harus satu kesatuan, yaitu sama-sama bekerja sama-sama memiliki komitmen bersama untuk mencapai tujuan yang akan kita capai atau tujuan perusahaan bersama. Jadi, untuk mencapai visi atau tujuan perusahaan, kita harus bersama-sama memiliki komitmen agar tujuan yang kita capai itu semakin mudah. Saya akan membahas tentang kompetensi membangun komitmen pribadi. Yang pertama, caranya adalah tulis semua mimpi dan impian Anda di halaman pertama buku agenda Anda. Kenapa? Agar kalian tidak pernah lupa akan mimpi dan impian Anda di kehidupan ini. Yang kedua, membiasakan diri melakukan segala sesuatu dengan target. Yang dimaksud dengan target ini bukan target-target yang besar atau target yang jauh, namun target-target kecil terlebih dahulu, seperti bangun pagi, makan sehari berapa kali jika kalian sedang diet atau apa. Lalu yang ketiga, lebih banyak berbicara fakta ketimbang opini. Dalam melakukan hal ini, maka otak Anda akan terbiasa berpikiran positif. Jadi tidak ada lagi berbicara yang berdasarkan rumor-rumor atau gosip-gosip.
yang belum pasti. Sekian. Ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi komitmen pribadi. Pertama dari dalam diri sendiri dulu atau faktor internal. Yang pertama itu adanya keinginan untuk berkontribusi. Yang kedua itu adanya rasa bertanggung jawab dalam melakukan sesuatu, dan yang ketiga itu adanya visi atau mimpi yang ingin dicapai. Lalu ada faktor eksternal atau dari lingkungan sekitar. Yang pertama itu adanya kewajiban yang harus dijalani, dan yang kedua itu adanya persaingan di lingkungan yang mengharuskan kita untuk berkontribusi di dalamnya.